Pernah nggak sih kamu merasa sekeras apapun kita berusaha menyeimbangkan antara karir dan tanggung jawab adat, rasanya tuh selalu kurang di mata orang lain atau bahkan menurut kita sendiri. Karena saya adalah perempuan Bali, saya ingin membahas sedikit banyak mengenai realitas menjadi perempuan Bali hari ini. Kita hidup di dua dunia. Di pagi hari, dunia modern menuntut kita untuk mandiri, berkarir, dan berpikir kritis. Di sore hari, saat kita pulang ke rumah, budaya meminta kita untuk menjadi penjaga tradisi yang tak kenal lelah, yang selalu siap sedia, yang selalu berkata iya atau berkata enggih. Dan seringkali, persimpangan ini bukan menciptakan harmoni, tapi menciptakan perang batin. Kita menggendong ekspektasi leluhur di pundak kiri dan tuntutan zaman di pundak kanan. Dan yang paling menyedihkan, kita sering lupa caranya untuk memeluk diri kita sendiri. Kita lupa caranya untuk embrace siapa kita sebenarnya di luar peran-peran tersebut. Namun sebelum kita membahas dan menyelami lebih dalam pembahasan yang cukup sensitif dan tajam ini, izinkan saya memberikan satu catatan penting, yaitu sebuah disclaimer ya. Saya harus jujur mengakui satu hal, yaitu saya beruntung. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat demokratis dan cukup liberal dalam berpikir. Orang tua saya memberikan ruang yang luas bagi saya untuk berpendapat. Dan di rumah saya, suara anak perempuan itu didengar. Saya diajarkan bahwa saya boleh berkata tidak, saya berhak untuk punya pilihan, dan saya sadar sepenuhnya tidak semua perempuan Bali memiliki privilege atau keistimewaan seperti yang saya miliki. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang menonton ini tumbuh dalam situasi di mana kata tidak itu dianggap pembangkangan dan diam itu dianggap emas. Justru karena itulah saya membuat video ini. Saya ingin menggunakan suara yang saya miliki dan ruang kebebasan yang saya rasakan untuk bisa menyuarakan apa yang mungkin selama ini tertahan di tenggorokan banyak perempuan lainnya. Pembahasan ini totally bukan tentang mengeluh ya, tapi sebuah observasi yang cukup panjang atas luka kolektif yang kita rasakan bersama sebagai perempuan. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa kita. Dan untuk membedah rasa lelah ini, saya ingin meminjam kacamata dari sebuah buku legendaris karya Clarissa Pinkola Estes, yaitu yang berjudul Women Who Run with the Wolves. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga sebelumnya. Nah, saya akan membeberkan sedikit konten tentang ini, yaitu buku ini membahas tentang archetype wild woman atau perempuan liar. Tapi jangan salah paham dulu. Liar di sini bukan berarti urakan ya, bukan berarti tidak sopan atau melawan budaya secara brutal. Liar dalam konteks jiwa berarti otentik, alamiah, penuh insting, dan Estes menjelaskan bahwa masalah terbesar banyak masalah perempuan, termasuk kita di Bali, adalah mengalami over domestication, yaitu kita terlalu dijinakan. Sejak kecil kita dididik untuk menjadi perempuan baik, tanda kutip, dan seringkali definisi baik itu dalam masyarakat kita adalah tidak membantah, selalu senyum, mendahulukan orang lain, dan menekan perasaan sakit sendiri demi keharmonisan keluarga atau lingkungan kita. Tanpa sadar, proses penjinakan ini mematikan insting alamiah kita, seperti serigala yang dikurung terlalu lama. Kita diberi makan, kita punya rumah yang bagus, kita terlihat rapi saat upacara, tapi kita kehilangan kilau di mata kita. Kita kehilangan kemampuan untuk mendeteksi bahaya. Bahaya apa? Bahaya kelelahan mental, bahaya dimanfaatkan. Dan saat tubuhmu berteriak sakit, instingmu bilang istirahat. Tapi domestikasi, ya tanda kutip domestikasi ini, di kepala kita bilang, jangan, nanti apa kata orang? Nanti dibilang males lagi. Akhirnya kita menyerahkan kulit kita sendiri. Kita memotong bagian diri kita yang otentik, hanya supaya masuk ke dalam kotak kecil bernama ekspektasi sosial. Lalu siapa yang salah sebenarnya? Apakah budaya kita yang salah? Apakah zaman yang salah? Dalam psikologi yang mendalam, musuh terbesar seringkali bukan yang ada di luar. Justru musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, di kepala kita sendiri. Estes menyebutnya the predator atau sang pemangsa. Pemangsa ini adalah suara kritis dalam pikiran kita yang terus-menerus mengecilkan diri kita sendiri. Bagi kita, perempuan Bali, sang pemangsa ini lumayan pintar ya. Dia sering menyamar sebagai suara moralitas
atau suara kewajiban. Coba cek deh, pernah nggak sih kalau kamu mendengar bisikan-bisikan ini saat kamu ingin tidur siang atau hanya sekedar ingin me time? Seolah-olah kita tuh nggak berani untuk istirahat gitu. Seperti ada yang bilang kayak, kok kamu bisa-bisanya sih istirahat? Orang lain sibuk kerja, kok kamu bisa sih santai? Kamu egois banget kalau memikirkan diri sendiri. Kamu bukan ibu atau istri yang baik kalau rumahmu nggak sempurna. Kamu harus bersih, kamu harus rapi, dan kamu harus melakukan semuanya. Teman-teman, itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara leluhur yang bijak, itu adalah suara the predator. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan menciptakan kita untuk hidup, bukan untuk hancur perlahan-lahan karena beban. Pemangsa inilah yang ada di otak kita, yang membunuh kreativitas kita. Dia menggunakan senjata paling ampuh untuk kita sebagai perempuan, yaitu rasa bersalah. Dia membuat kita merasa bahwa mencintai diri sendiri adalah sebuah dosa. Jadi bagaimana cara kita bisa sembuh? Bagaimana cara kita mengambil kembali kekuatan kita di tengah budaya yang kental ini? Jawabannya adalah kembali ke dirimu sendiri. Kembali ke insting kita lagi. Atau dalam bahasa bukunya itu adalah reclaiming the skin. Yang pertama, berani menggeram. Setting boundaries. Serigala yang sehat tidak akan menyerang tanpa alasan. Tapi dia akan menggeram jika wilayahnya diinjak-injak. Dan wilayah kita, wilayahmu, adalah kesehatan mental dan fisik kita. Berani berkata, sorry, kapasitas saya hari ini sudah penuh. Saya butuh jeda sejenak. Sorry, aku lagi nggak ada waktu. Sorry, aku lagi lelah. Dan ini bukan tanda kalau kita itu jahat. Ini tanda kalau kita itu menghormati tubuh yang Tuhan titipkan kepada kita. Kedua, jujur pada niat. Mari kita ubah pola pikir kita dalam menjalankan budaya dan kehidupan sehari-hari. Tuhan melihat hati, bukan sekedar ritual fisik. Apakah kita melakukan segalanya karena cinta, berdasarkan love, atau karena kita takut? Takut diomongin, takut dikucilin. Kalau dasarnya adalah takut, itu akan menggerogoti jiwa kita sendiri. Tapi kalau kita berani jujur dan melakukannya sesuai dengan kapasitas kita, dengan cinta, dengan ikhlas, dengan tulus, sekecil apapun nilainya, itu sangat luar biasa di mata Tuhan dan semesta. Yang ketiga, cari kawananmu. Temukan orang-orang atau lingkaran pertemanan yang mendukung kita untuk menjadi otentik. Kita juga pasti akan didekatkan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Dan mungkin di ruang jeda ini, menjadi perempuan Bali modern yang utuh itu bukan berarti kita harus membuang identitas budaya kita. Itu sama sekali enggak. Justru ketika perempuan liar atau insting ya di dalam diri kita itu hidup kembali, kita bisa menjalankan peran kita sebagai ibu, sebagai istri, atau sebagai anggota masyarakat dengan lebih bertenaga, dengan lebih sadar, lebih mindful. Kita tidak lagi menjalankannya seperti robot yang kelelahan, tapi kita sebagai wanita sadar yang penuh dengan daya hidup. Mulai hari ini berjanjilah satu hal pada diri kita sendiri. Jangan biarkan api di dalam dirimu padam hanya karena kamu sibuk menghangatkan orang lain. Peluk ketidaksempurnaanmu. Embrace your reality. Kamu berharga bukan hanya karena kamu melayani. Kamu berharga karena kamu ada. Saya Kak Adik Ayudia, terima kasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di ruang jeda berikutnya. Salam Rahayu.